Salam Bang. Salam Kaleb. Yo, oke, sip. Rame. Oke. Jadi kita bakal bahas booting. Ya pokok bahasannya ya dari, gue bakal contohinnya dari ini banget, awal banget, dari clone booting dari awal. Tapi ada cara lain supaya kayak kode di branch kalian tuh langsung masuk. Ada tuh komen yang nggak dijelasin di video Bang Nobel. Habis itu cara bikin sidebar booting itu yang NIM akhir strip nama kalian. Habis itu cara ganti warna website. Ya gitulah semuanya lah, sampai kreasi. Langsung dimulai aja. Ini Abigail udah rekam belum ya? Yo, oke. Share screen gue kelihatan gak nih ya? Oke. Gua barusan bikin ini folder asalnya dummy namanya. Lalu gua ini barusan cuman git clone doang. Oke, dari GitHub booting. Gua baru kode ini kopas, lalu buka git bash di sini. Gue baru jalanin ini doang, git clone, lalu ini ya linknya. Gue jalanin, lalu download, udah ke download nih. Ini masih kosong bener, buku cutting ya cuman Bang Nobel, masih dasar banget nih. Oke. Tapi ya langsung aja ya. Kita bisa ngambil langsung. Oke, bentar. Cek dulu deh. Kita bisa di git bash ini ya. Git remote strip v. Oke, bentar. Masuk dulu. ls. Ini path-nya belum bener ya. Ini folder asal tadi yang gue bikin, belum masuk ke booting-nya. Gue masuk dulu ke booting deh. Booting 2025. Oke, udah masuk di booting. Bisa cek gini bentar. Git remote.v. Ini untuk ngecek apa? Ini untuk ngecek kita udah nyambung belum sih ke GitHub ini. Kalau git clone itu literally cuman kopas semua ini, repository semua ini ke laptop kalian, git clone. Nah, kalau udah di clone, ke download semua tuh. Semua branch ini juga ke download nih. Dari main, nih Jaya Saputra tambah patch 1, sampai bawah ini ke download juga. Kalian bisa ngambil langsung kodenya, bisa ada komennya nanti, bentar lagi nih ya. Oke, booting 2025. Bener nih ya, ini kode apa? Link ini. Tandanya kalau kalian ketik ini git remote strip v, keluarnya link ini udah kesambung folder yang ini, booting 2025 kalian dengan GitHub. Oke. Nah, sekarang gue bisa langsung ke template kodenya, masuk ke template kodenya, lalu ketik kode titik. Gue langsung masuk ke VS Code dulu nih. Gue mau langsung tarik aja semua kode yang di branch kelompok. Sabar ya, nge-lag sih. Oke, kebuka nih ya. Di template kode titik, kebuka deh. Ini. Nah, kalau kecepatan ngomong ya, Cek. Kenapa? Lu bilang dari awalnya. Bang Kaleb, kenapa kok tiba-tiba udah ada folder, Bang? Dummy itu apa, Bang? Dummy itu folder asal yang kalau di pernah nonton yang menit awal Bang Nobel, video Bang Nobel itu kan bikin folder asal. Apapun deh. Nah, lalu di folder itu
Oke, mau dari awal banget gak nih? Mau dari awal banget gak? Mau dari awal Bang, ya Allah. Oke. Gue langsung step by step. Oke, Abar. Awal banget, gue ke data D nih ya. Dari awal banget, klik kanan, bikin folder dulu. Gue dari bikin folder asal. Folder asal, literally namanya folder asal. Ini apapun deh namanya. Oke, di sini kalian klik kanan. Udah klik kanan, show more options, open git bash here. Oke. Nah, kalian buka folder GitHub. Nih, dari awal banget deh. GitHub, dari home GitHub ini, buka kaderisasi CEO HMSD, Puting 2025. Ini dipencet kode copy URL to clipboard, pencet plug. Oke, balik ke git bash tadi ya, yang dibuka open git bash here tadi. Path-nya itu atau alamat alamat foldernya itu di folder asal, drive D folder asal. Kalian ketik git clone, lalu paste ini, folder asal yang gue paste, ulang, git clone, udah copy ini, paste di sini. Oke, di enter aja. Gue tadi mikir download aja dulu karena ya agak lama download ini, 200 MB gitu. Jadi ya selagi nunggu ini, apa ya, ngapain kek? Kayak tunggu aja deh, bentar. Ada yang ketinggalan nggak? Baru awal banget kan ya, aman ya? Oh ya, call-nya cuma bisa 100 participants ya. Ini Meet-nya bukan Pro ya, Google Meet-nya. Iya. Oke. Nih. Kok nggak bisa ke paste? Oh, udah. Ini kalian bisa kopas ya ke git bash sendiri. Iya. Masih nunggu downloading, ini yang lama. Oke. Ini selagi nunggu, yang udah ini deh, gue mau nanya, yang udah nyicil duluan, yang udah jadi duluan tuh bootingnya. Sisa apa lagi sih bootingnya kalian? Bagian kreasi. Oke, kreasi. Rapli. Kalau gue tuh sisa bagian kreasi sama palingan tinggal masukin foto-fotonya doang sih. Oke. Kreasi. Kreasi itu sih
cuman ini sih kayak kanvas beneran, kayak diberi kebebasan banget. Itu cuman file Python asal, kalian bisa masukin apa aja. Kabar masih downloading. Oke, apa ya, bahas apa ya? Masih downloading. Oke. Dominan di sini pada nge-push pakai VS Code atau langsung ngedit gitu di sini? VS Code bang. VS Code, gitu. Langsung bang. Langsung, ada yang langsung di sini. Edit gini. Oke, GitHub. Oke. Ini gua tutornya pakai VS Code ya. VS Code itu ngebantu banget kalau ada error. Kalian bisa langsung ini, kalau pakai VS Code, bisa buka websitenya langsung dari laptop kalian. Jadi kalau ada perubahan satu aja, bisa kalian rerun lagi. Kelihatan langsung bedanya apa, ini yang keganti apa. Gak harus nunggu push dulu, tunggu ACC pull request-nya, gak usah. Kalau pakai VS Code enaknya gitu. Oke, ini udah ke-download. Balik ke folder ini ya. Mana tadi? Folder asal ya? Oke. Folder asal udah ke-clone. Sekarang kita bisa masuk ke kode ini, ke file bootingnya. Ada banyak jalan menuju Roma kalau pakai Git Bash ini. Kalian bisa ya ganti path ini, bisa pakai ls. Ls itu gunanya untuk apa? Ls itu singkatan dari list. Di Git Bash atau terminal apapun, kalau kalian ketik ls, bakal tunjukin list apa aja sih folder atau file yang ada di path ini atau alamat ini. Oh, ternyata di datad folder asal nih. Listnya itu isinya ya booting 2025. Oke. Kita bisa masuk ke foldernya. Kalau ini kan Windows pakai GUI ya, grafik. Ini semuanya kan bisa diklik-klik. Nah, kalau di Git Bash semuanya diketik. Kalau kita tadi klik masuk ke booting 2025 di Git Bash, kita harus klik gini, CD. CD ini fungsi untuk change directory. Directory atau folder lah enaknya. Change directory atau ubah folder, masuk ke folder ini. Tadi kita masuk ke booting 2025 kan, tadi gua klik. Booting 2025 aja yang diketik. Ininya nggak usah. Ini petanda folder aja ya. CD booting. Oh ya, lalu ini case sensitif. Maksudnya case sensitif, kalau beda kapital aja beda maksudnya. Jadi pastiin dipasin ya. Lalu oke, kita masuk di booting 2025 nih. Tiba-tiba ada main, tulisan main. Ini pertandanya connect ke GitHub. Bisa dicek pakai ini. Git remote strip v. Kalau pertanda keluar begini, origin, https ya link GitHub, kader booting itu, berarti ya folder ini di laptop kita udah kehubung ke GitHub ini, GitHub booting semuanya. Kita bisa tarik manapun. Misal kelompok gue sendiri nih, Jordan. Kita bisa tarik semuanya kodenya ke yang baru kita download ini, yang masih kosong itu. Gimana? Well, enaknya itu masuk ke VS Code dulu kalau gue ya. Bisa kalian ketik kode spasi titik. Bentar. Kalau dilihat di booting 2025 ini ada ininya enggak? Apa yang bisa diketik di coding belum kan? Kita masuk lagi ke template kode deh. ls, oke, bisa masuk ke template kode di sini. CD
template strip kode. Oke, ini path-nya udah sama, alamatnya udah sama, template kode. Kita bisa kode ini semua. Oke, masuk deh. Baru kita masuk kode spasi titik. Kode spasi titik jadi buka VS Code atau IDE aplikasi coding lainnya bisa juga. Tapi ya langsung ke alamat ini di sininya nih kan. Di template kode ini semuanya foldernya ini. Di VS Code juga langsung semuanya ini. Jadi ya enak lah. Kalau muncul gini langsung yes, I trust the author saja. Oke. Ini biarin dulu. Masih ngikutin nggak guys? Masih ngikutin nggak? Udah di VS Code nih tampilannya, udah belum? Halo? Masih lab. Oke. Gue takut putus tiba-tiba cuy. Oke, di VS Code ini kita mau buka terminal, kita mau pindah ke git bash yang ada di sini. Kepencet. Oke. Ini ya tadi titik 3 di sini, terminal, new terminal, atau enggak cepatnya Ctrl Shift lalu petik 1. Bakal tampil begini di bawah, ini terminal kita. Nah, di terminal ini, pencet panah kecil ini, kita mau buka git bash. Klik ini ya. Git bash. Lalu, ini kan tes doang ya. Kalian udah bisa ganti branch main ini ke branch nama kalian masing-masing. Tapi kan gue mulai dari awal banget, gue bikin branch sendiri. Git checkout. Tes. Nah, ini branch baru ya. Kalau kalian udah bikin, ya bisa langsung git checkout nama kalian. Misal gua udah bikin branch Caleb, ya wes. Tapi ini dari awal banget nih. Oke. Git checkout tes, ini branch baru, tes sekarang branchnya. Nah, kita bisa pull kalau gua kelompok Jordan ya. Kalau kalian sesuaiin masing-masing, kita bisa langsung pull pakai komen ini. Bentar gue kopas aja. Ke ini apa? Meet. Git pull origin lalu nama branch kelompok menyesuaikan. Lalu kapitalnya diliatin ya, pasin banget. Git pull origin Jordan, balik ke VS Code-nya, bisa kita jalanin harusnya. Oke. Jreng-jreng. Nah, buku cutting ini kan baru gue download nih ya. Langsung ada, ya yang ada di branch Jordan gua, ada si Alfaya nih misal, ada file booting, buku booting gue sendiri. Cuman karena komen ini git pull origin lalu nama kelompok kalian masing-masing, ini bakal langsung narik semua kode yang ada di GitHub ini nih, misal Jordan, ya udah ini semua ditarik, dimasukin ke ya yang baru gue download ini, folder yang gue baru download ini. Nah, tapi ada konflik. Ini pasti ada konflik. Kita bisa cek. Ini karena ada code owners ya. Code owners dari branch ya kelompok kalian masing-masing nabrak sama yang code owners dari Bank Nobel, dari file dasar Bank Nobel, file awal. Ini pasti muncul konflik, dan caranya kita bisa cek git status.
ketik git status, gue kopas dulu nih ke Google Meet ya. Git status tuh, lalu nih ada merah ini nih, deleted by us, titik strip code owners. Oke, cara benerinnya git add titik strip bener kan ya, code owners ya, code owners semuanya gede, git add spasi lalu ini semua. Coba enter. Oke, jalan. Ini gue kopas dulu ke Google Meet, sabar. Sorry guys ya. Nah, sekarang tinggal, jangan kapital ya. Git commit strip m. Ini asal aja, ini deskripsi aja. Deskripsi asal. Atau ya ini masukin ambil atau pull, gua ketik aja supaya jelasnya. Ambil atau pull folder repo Jordan ke ini folder asal baru. Tes. Oke, udah ke commit. Ini bentar gue pindahin kopas ke ini dulu, ke Google Meet supaya kalian bisa kopas langsung aja. Git commit strip m deskripsi. Masih ngikutin nggak guys yang dari awal banget nih? Masih sampai bang. sini. Oke. Nah, habis git commit, ya udah sih. Udah hilang kan ini tadi lagi merging. Ya, dari Jordan, dari file di repo, branch kelompok ke yang ada di sini. Ke laptop gua sendiri, folder asal tadi. Lagi merging kan tadi. Nah, habis git add, ini konflik udah dibenerin nih. Yang merah ini konflik dibenerin, git add. Lalu git commit, udah nggak merging lagi, udah selesai proses mergingnya, udah. Ini kita bisa coding nih dari sekarang. Tapi kan kalau kalian lihat di modul guide booting, gue tekenin banget VNV itu harus aktif. Coba kalau gue jalanin, belum bisa jalan karena ya kita belum jalanin ini. Python strip m VNV ini mau bikin folder VNV itu apa? VNV itu virtual environment, isinya itu bakal penuh sama library atau packages yang bakal kita pakai. Dan ya intinya VNV ini bakal ngedownloadin ini nih, ada di requirements.txt. Ini semua, ini ada packages, lalu versi packagesnya. Versi packagesnya. Ya ini intinya Streamlit kita butuhin untuk jalanin ini, buku booting ini. Oke, jalanin dulu Python, strip and VNV. Kalau kalian lihat nih, ada folder baru muncul. Oke, gua kopas ke Google Meet, abang. Python ini dijalanin. Oke, udah jadi VNV. Kita bisa langsung masuk. Kabar, nge-lag. Laptop gua mau meledak, kabar shit. Freeze. Oh enggak. Oke. Bisa source, ketik ini source VNV garis miring scripts S-nya gede, activate. Ini supaya aktivasiin VNV-nya, kita masuk ke VNV. Oke.
Gue tambahin lagi penjelasannya. VNV itu kayak analoginya nih ya, booting ini kerjaan kita nih di suatu kantor. Nah, kantor tempat kerjain bootingnya itu VNV. Kita harus masuk ke VNV dulu supaya bisa kerjain booting ini. Oke, kita udah masuk ke VNV, tapi oh ya, ini gue belum kopas ya ke Google Meet. Ini dijalanin, guys. Habis itu bisa dicek isi VNV itu apa aja library-nya, pakai piplist, comment piplist. Oke. Kalau dijalanin sekarang piplist cuma ada pip. Pip itu Python installer packages installernya gitu. Penginstalnya ya. Dan cuma ada itu, kita mau download ini. Komennya pakai apa supaya bisa ke-download? Pakai komen pip install. Seingat gue strip r requirements. Oh ya, nama filenya. Pip install strip r requirements of txt. Dijalanin aja. Ini bakal downloading library-nya agak lama ya, guys. Ya, ini downloading dulu library-nya yang dibutuhin. Dan iya, ini ngapain dulu kita? Tunggu aja. Oh ya, ini gue belum kopas. Ini dijalanin ya. Kopas ke Google Meet bar. Ini dijalanin. Lalu tunggu installing, downloading sama installing ditunggu aja dulu ini. Dan ya, keluar. Ada bahasan lagi nih. Ketentuan iki. Oke. Yang udah duluan nih ngerjain booting. Kalian urutan foto-foto sama cuttingnya gini gak? Harusnya gini ya. Ketua, misal PSDA nih, Bang Kevin, ketuanya, kenapa ini? Sekjennya, KA, waduh lupa lagi gue namanya, dibantai gue. Di sekjen itu ada K itu. Oke, sekretarisnya, habis itu di bawahnya bendahara, lalu departemennya, kepala departemen. Jadi kalau kader, Kak Pasya, Mankom atau Manjakat lupa namanya, itu Bang Dava gitu ya. Kepala departemennya, lalu kepala divisinya, paling bawah baru staf asal itu ngacak aja. Jangan ngacak juga. Ya intinya gabung. Kayak staf SDA, habis itu runtutan staf Mankom, runtutan Manjakat gitu ya. Ini udah belum? Belum, masih installing, guys. Ini semuanya masih ngikutin nggak ya? Yang dari awal banget. Masih lep. Oke. Bocor. Sabar ya. Apa lagi bentar. Baca dulu ketentuan booting. Kreasi ya. Nanti kita bahas kreasi. Dilalang keras melakukan melakukan bagian pada bagian kreasi. Kalian kreasi satu, ada 2 kreasi kan tuh di website bukan bootingnya. Jangan ada yang sama. Itu notulen. Atau ya baca lagi lah ini. Jangan ada yang sama kreasinya. Habis itu mana tadi ada lagi loh. Oh ini deh di atasnya. Setiap website kelompok diwajibkan membuat satu kreasi atau konten. Kreasi ini merupakan latihan bagi kelompok itu sendiri sehingga website yang dimiliki menarik dan memukai. Oke. Arahan dari Bang Nobel tadi
sama waktu meet Palu Bulu gitu. Meet Palu Bulu, meet Palu yang kedua ke kontrakan Bang Aji. Kreasi 1 itu usahain selaras sama nama kelompok kita. Bang Nobel misalnya kasih contoh, dia ke kelompok Bayesian waktu itu ya. Bayesian, jadi kreasi 1 bikin Bayesian kalkulator gitu. Kalau misal ANOVA ya bisa bikin apa ANOVA? Analysis of variance tuh kreasi 1-nya. Kreasi 2-nya ya bebas lah, itu sekreatif kalian apa aja gitu. Ya guys ya. Oke, ini udah ke download. Yang lain udah keinstall juga gak? Kalau udah keinstall duluan berarti emang nge-lag banget gue. Baru. Kita bisa cek sekarang apa aja yang di VNV ini. Habis kita install semua ini, cek ulang pakai pip list. Comment pip spasi list. Ngecek doang sih, ini nggak harus dijalanin ya. Nah, udah nih. Dari yang sebelumnya pip doang, habis pip list, all package-nya isinya library pip doang. Habis kita install requirements.txt, rame nih. Bla 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 bla. Ada ini pip tadi, lalu ketambah Streamlit. Streamlit-nya 1.48.0 sesuai sama yang di file requirements.txt. 1.48.0. Oke. Sekarang kita bisa buka ya bisa jalanin ininya pakai Streamlit run main.py. Ini untuk apa? Komen ini kalau dijalanin manggil Streamlit untuk jalanin main.py. Main.py ini apa sih? Main.py ini file penghubung semuanya loh. Ini dia ngambil ya Streamlit ya dipanggil. Lalu homepage halaman utama itu file py yang ini. Mahasiswa 1 sampai mahasiswa 11 misal. Nanti gue jelasin lagi itu. Itu ngambil semua buku buting ini, kita foto sama cutting. Lalu kreasi 1, kreasi 2 juga diambil nih. Kalau kita jalanin Streamlit run kepencet sheet. Streamlit suruh run main.py bakal jalan semua. Kabar loading. Meledak laptop gua. Nih. Ini website-nya jalan shoot. Tapi localhost. Kalau pakai VS Code enaknya bisa gini. Website-nya jalan langsung. Kita ganti kode apa aja. Kalau kita save bisa langsung cek gantinya apa nih, keganti apa. Misal gue ganti, kayak ini masih loading ya, ini tanda gini loading. Misal aja halaman utama gue ganti, ini seharusnya jangan diganti ya guys, jangan diubah nih, tapi coba aja nih website cutting, website wedge gue tulis coba, lalu kita save bisa Ctrl S supaya cepet. Save atau enggak ya save ini tadi gue contohin save. Nah, kalau kita lihat di sini kabar reload harusnya ganti tuh website cutting Jordan ganti yang mana itu. Oke. Kabar deskripsi kelompok yang lain deh. Ntar tes ini coba gue ganti ya. Kalau di VS Code contoh aja nih supaya kayak kelihatan. Kalau pakai VS Code nyambung ke Streamlit bisa langsung kelihatan gantinya apa. Kayak ini gue ganti. Terus ini gue ketik. Gue ketik gue save. Lalu di sini, file change. Udah keganti juga nih website gue nih gue tulis. Lalu kalau kalian barusan ganti banget nih, bisa ada tulisan gini, file change, abis di save ya, bisa rerun. Kalau di rerun, tunggu dia refresh lagi, harusnya ini keganti sama yang tadi gue ganti. Kan gue ganti tadi. Nah, enaknya gini, waktu ganti buting ini banyak. Kalau kalian push
satu-satu tuh kalian ngecek di link kelompok kalian, apa nggak lama banget tuh, harus koordinasi juga sama Pak Lu kan, bro ACC dulu, lama cuy, cepetan gini, semuanya jadi, udah nggak ada error, push, sekali aja pushnya, cukup, oke. Nah, itu ya, ini, step ini, kalau tiba-tiba ya selesai ini, laptop kalian mati, gue udah bikin di modul guide booting, gue tambahin ya. Modul guide booting kalian bisa cek lah. Kabar, nge-lag. Gue tambahin bagian baru, guide kerjain booting, judul besarnya. Ini dari awal banget. Buka folder booting di laptop kalian, bla bla bla. Intinya, sampai ke tahap ini, bisa ke tahap kebuka dah. Websitenya ini, Jordan, misal kelompok gue. Oke. Sekarang bahasannya mau kemana nih guys? Mau ke halaman utama, yang ini deh, yang dari awal banget, mau halaman utama. Halaman utama itu ini, ada ganti foto kelompok, ada deskripsi kelompok, sama about us. Mau langsung bahas ini dulu, atau booting banyak foto itu sama cutting satu-satu per departemen. Bebas. Kayak bebas. Abar. Ini kan udah kayak agak jadi ya, karena ngambil dari base gua ambil, ulang banget. Abar. Gue bikin dari awal banget nih ya. Abar ada, gue bikin tadi mana cek. Udah awal banget. Ke halaman utama dulu deh, karena kalau ya ini mukanya dulu loh, kalau kalian buka website bootingnya langsung kelihatan ini dulu dah. Open aja. Oke. Ini ya halaman utama gua dari awal lagi. Coba gua save lalu gua rerun dari awal lagi harusnya. Nih bisa di rerun. CEO website KT. Ya ganti ini dulu ya, deskripsi kelompok kalian scroll down, mana ya, gue juga lupa. Nih deskripsi kelompok. Deskripsi kelompoknya nggak usah diubah. Ininya yang diubah ya, lorem ipsum. Apa lagi? Lorem ipsum ini kalian bikin paragraf. Ya deskripsi kelompok kalian. Usahain ada unsur kayak, misal nih, Jordan itu apa? Oh Jordan itu lupa lagi. Misal scatterplot nih, nama kelompok kalian scatterplot. Ada harapannya gitu loh di deskripsi kelompoknya, usahain. Scatterplot itu kan nyatuin orang-orang gitu, nyatuin data jadi satu. Harapannya kelompok ini bisa menyatukan semua anggota kelompoknya jadi satu, apa kayak. Oke. Nah lalu ya begitu deh. Ini kalau diganti misal, ya gak usah diganti, kalian udah tahu gantinya gimana. Nah, ini ada foto kelompok, cara ganti gambar gimana? Oke, kita bahas. Ini ya. Kalau gue masukin sekalian di buku cutting, folder, drive buatan apa nih, Henry ya yang bikin. Di foto deh set gue. Oh iya, lalu untuk foto ini ya, jangan .heic, jangan format selain JPEG. Jadi kalau kalian pakai iPhone ya, ekspornya jadi JPEG gitu, atau pakai ke website HEIC to JPEG.
Ini pakai iPhone, ya gue terpaksa bikin dari JPEG dulu nih. Oke. Kita mau ganti ini deskripsi kelompok, ini harusnya foto kelompok, ganti sama foto ini, misal kelompok gua. Oke. Itu bisa dilakuin gini, bagikan siapa saja yang memiliki link, ini pastiin ya minimal pelihat editor, ya, jangan pelihat aja sih, pelihat, ini disalin link, atau enggak cepatnya ya, gini ya, alternatifnya salin linknya gini, pencet salin link gini, sini, oh ya, klik ininya lalu salin link ya, baru salin link, oke. Ini kalian kopas aja ke tab Chrome baru asal, lalu kalian kopas ininya, jangan semuanya, ini doang, diantara D garis miring ini sampai sebelum garis miring view tanda tanya, ini doang yang diambil, ini di Ctrl C, gua kopas ke sini, ke yang dari view NID sama dengan, nah ini ID-nya, kita ganti, plug, kopas. Oke, gue save, Ctrl S. Lalu gue bisa rerun harusnya. Coba kita cek. Rerun. Oke. Tunggu loading. Ingat, harus .jpeg ya tadi, format fotonya, lalu ini masuk. Oke. Itu, lalu ya push. Kalau push, nanti sekalian ya, push. Push ya tinggal git add titik, kayaknya udah sering banget. Oke, nanti aja. Sekarang ke About Us deh. Lorem ipsum ya, kalau teks tinggal ganti, lalu ya save. Gitu ya. About Us. Nah, ini sekarang masalahnya ini ada banyak nih fotonya. Kalau dilihat di kodenya juga ya ada banyak. Di menu About Us. Nih ya, kita klik About Us, kayak muncul semua kode di bawah ini, muncul semua ini. Ada gambar URLs. Ini. Ada gambar URLs ini ada berapa nih? 1 baris, 1, 2, 3, 4, 5. 5 gambar, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bener kan? Cara tambahinnya gimana? Kan ini harusnya anggota kelompok ya. Kelompok kalian kan nggak cuma 5 orang kan? Kecuali kalian apes banget semuanya keluar, gila juga kalau begitu. Oke, kalian kopas aja. Begini, sampai ya sesuaiin kelompok kalian ada berapa. Misal ya ini, jangan banyak banget. Berat sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 link nih, misal ada 8 anggota gua. Harus kalian pastiin. Oke, coba nih, kita save lalu kita jalanin. Note, ini baru tambahin link gambar ini, tapi belum gua pasin lagi. Ini ada data list biodatanya, nggak sebanyak ini kan, belum ditambahin lagi. Coba kita rerun. Berapa ini? Bentar, gue nggak ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jalan ternyata. Oke, langsung dibikin ya. Ternyata gue baru tahu juga, coy. Bentar, 1, 2, 3, 4, 7, 8. Oke, langsung kebikin ternyata. Gue baru tahu nih. Intinya tadi gue mau tunjukin ya, kalau gambar URL banyak link ini nggak sama data list ini, dari kurung kurawal ini sampai sini banyaknya ada berapa? Ini kan ada 1, ya patokannya ini aja lah, nama X, ada Pak Lurah, ada Bu Lurah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini kan udah sama. Kalau nggak sama nih, misal gambar linknya deh gue hapus 1, jadi ada tersedia 7 biji 7 buah link gambar, tapi ada 8 data nih. Kalau gua save coba. Oh, kalau ada error guys. Jadi pasin langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada biodata.
Hah? Halo? Kenapa? Itu di halaman utama ya? Oh iya, ini di halaman utama ya, halaman utama tapi bukan home, di about us, ini di bagian about us. Kalau file kodenya ya di halaman utama.py. Lagi ngomongin kode di sini. Baris dari baris ke, kalau kalian oh ya baru dari awal banget ya di sini ya. Baris 131 mulainya. Update lagi ke Oke. Intinya Untuk ini fotonya yang mana ya, Lab? Untuk fotonya. kalau foto ya ini anggota kelompok klan ya, ini Pak Lurah dulu, misal gua ketik ya Alpaya nih. Ya ambil drive dari drive booting, kayaknya Alpaya belum masukin deh. Ya misal anjir, belum dimasukin ya sama Alpaya di sini. Gua nggak tahu. Misal ini enggak deh, gua aja. Gua taruh mana? Oke, ini foto gua misal ya. Di copy linknya kayak tadi. Tapi ini ya foto anggota. Kayak tadi copy linknya bawa misal Chrome tab lain gitu, bisa ke notepad apa kayak. Ambil ini doang. Blok ini doang. Antara D garis miring sampai garis miring view tanda tanya. Ini di kopas, taruh di sini dari ngelek si gambar. Put. Gini ya. Gua save. Bisa di rerun, harusnya keganti. Ini bakal keganti sama foto gue yang ini. Nah kan keganti. Nah kalau bagian ini sih gampang ya, kalian kayak tinggal gambar URL sini. Berarti banyaknya. Berarti itu linknya kita bikin sebanyak jumlah anggota Iya, kelompok kita. Sebanyak jumlah anggota kelompok klan. Misal kelompok lu 11 Oke, biji makasih, deh. Lab. Yo. Aduh ngelek. Sumpah ngelek banget. 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. 11. Lalu ini Lab, mau nanya lagi, Lab. ya Jai. Kesepakatan sini. Ini fotonya yang di foto about us itu yang data diri kita, fotonya formal atau bebas? Itu kayaknya dari Henry deh, gue juga belum tahu ya. Nanti diomongin lagi deh. Oke, balik ke tadi. Ada 11 link gambar nih gue barusan tambah. Tapi ini biodata kan belum sampai 11 biji nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita tambahnya tinggal kopas aja sih, kurung kurawal ini. Copy. Lalu enter. Kopas. Sampai sama. Lalu gantinya ya misal ini alfa tadi Pak Lurah, lalu Bu Lurah gua. Jadi gitu. Ini fun fact ya, sesuaiin ya. Ini nanti di Ctrl S bisa rerun update. Oke, kayaknya udah ya about us sih tinggal gitu sih. Yang harus dikerjain cuma itu ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? About us halaman utama nih. Gak ada pertanyaan, langsung lanjut kayaknya ke booting deh. Booting kan dari awal itu gak ada semua ini, gue hapus dulu bentar. Wah, gue hapus dulu. Folder asal. Adanya kan kayak Bank Nobel ya gitu ya. Misal hapus semua, lalu ini
Bang Nobel NIM-nya berapa lah, 123 misal Nobel enggak, gue ambil dari sini deh. Ini gue simulasin supaya kayak dari awal banget ya. Kalau branch kelompok klan itu belum gerak sama sekali nih. Udah awal banget. Di buku cutting cuman harusnya ada ini dan ini kan Bang Nobel. Lalu di main.py berges. Main.py masih kosong, agak kosong banget. Ini. Oke. Ini ya dari awal banget. Kalau dari awal banget cuman ada buku di folder mana satu Bang Nobel nih. Gini tampang awalnya. Dan ya buku cutting itu kan harusnya ya bentar, melek. Gini tampangnya kan harusnya di sidebar. Ini namanya sidebar ya, menu di samping literally. Buku cutting kan harusnya ada semua ini anggota klan, NIM akhir, strip, nama lengkap. Nah tapi kalau dari awal itu adanya cuma Bang Nobel. Gimana caranya? Well bikinnya itu abar. Ini gue save dulu lalu supaya tampangnya kayak awal ya. Ini di save semua bentar. Oke, file berubah. Rerun. Tampang website awalnya harusnya ya buku cutting cuma ada ini Bang Nobel doang cuy. Gini tampang awalnya. Kita awal-awalnya mau tambahin dulu nih anggota kita ada siapa aja kan, buku cuttingnya sebanyak apa. Well, tinggal buka ininya, folder template kodenya. Di sini tadi ya folder asal. Di buku cutting ini Bang Nobel, kopas aja. Kopas. Lalu sesuaiin ganti namanya sama NIM akhir anggota kelompok klan. Misal nih NIM-nya, gue punya temen kelompok NIM akhirnya 777. Bang Bokis namanya, Bang Bokis. Kabar. Ini dihapus. Oke, ada Bang Bokis tiba-tiba cuy. Masuk nih. Kalau gua save, gua tambahin Bang Bokis kan nih. Kalau gua save, langsung keganti gak nih di websitenya? Gak ada tulisan file change. Ini belum kebaca di main.py. Main.py penghubung semuanya belum kebaca. Harus diganti juga di main.py. Oh ya, ini tadi ya. Harusnya ya sampai kopasnya sampai kayak semua kelompok klan, anggota kelompok klan ya, cukup satu orang sih yang begini ya. Satu, misal ada NIM lagi 666 Bang Koljing. Udah Bang Koljing ini tiba-tiba masuk. Tapi kalau gua save nggak bakal ada nih di websitenya rerun file change, rerun nggak bisa, belum kebaca. Cara kebacanya itu di main.py. Kita buka. Nih, ngikutin begini nih. Ada mahasiswa satu, buku cutting 117 Bang Nobel, kopas aja. Ini di kopas aja, coba ya. Satu blok kode ini di kopas ke sini. Lalu ini indeksnya jadi mahasiswa kedua gitu. Ini buku cutting biarin, buku cutting dibiarin. Ini buku cutting garis miring ya karena ini di buku cutting ya. Maksudnya ini untuk ini buku cutting koma. Lalu ininya yang diganti. NIM akhirnya ini kan .py nih. Ganti aja nama ininya sesuai sama Bang Bokis ini misal. Ada NIM 777 mahasiswa keduanya. Ini case sensitif lagi ya, jadi
jangan ketuker kapital sama enggak kapitalnya itu 777 strip bangbokis.py. Ini untuk ngebaca file ini. File ini. Iya, si Bang Bokis. Nah, title ini kalau kita rubah, itu ganti ini, title ini cuy. 117. Ini kalau gue ganti sekarang langsung ngebaca. Nih. Oke. Sama, ya ini tinggal di kopas sih. 777 Bang Bokis. Oke, ini gue bisa save. Kalau gue save yang ini, nah bisa rerun. Nah, tapi masih belum kebaca guys. Kenapa? Ini kalian harus tambahin di ini udah diingetin kan, perlu diperhatikan perubahannya. Buku cutting di bagian buku cutting, ini kan buku cutting ya, tanda petik buku cutting itu ada mahasiswa satu dari Bang Nobel. Ini baru ada mahasiswa satu Bang Nobel, kita tambahin mahasiswa 2-nya. Mahasiswa 2 siswa mahasiswa 2. Nah, jadi kebaca tuh di buku cutting, oh ada mahasiswa 1 Bang Nobel. Oke, ditampilin sini. Ada mahasiswa 2 nih sekarang, Bang Bokis. Coba gua save. Kita rerun. Nah, ada langsung tuh Bang Bokis. Lalu ya ini diulangin lagi sampai semua anggota kelompok kalian aja. Ini cukup 1 orang aja yang ngerjain sih. Mahasiswa 3. Masukin tadi gue tambahin juga 666 nimnya, ngeri amat. Ada Bang Koljing, santai dong. Oke. Bang Koljing ini 666. Kok gue kayak skizofrenik ya di sini. Bang Koljing ini ditambahin lagi ke sini mahasiswa 3. Oke, save, Ctrl S, save, rerun. Masuk tuh Bang Koljing sekarang. Nah, ini kalian lakuin. Ini ada sih udah di modul guide booting yang bagian ini buat udah. Kalian ulangin step ini sampai ya semua yang ada di ini ya. Kalian kopas-kopas semua anggota ada 11 orang gitu misal. Ya sampai mahasiswa 11 berarti pasin nama filenya, title-nya pasin juga. Masukin ke sini sampai mahasiswa 11 ya harusnya. Koma mahasiswa 11 nanti gitu. Oke, ini tes doang jadi sementara sampai sini dulu, lalu masuk ke ininya nih sekarang Bang Nobel misal sekjenan. Coba lihat yang lainnya bentar. Nah, yang lainnya kosong ya, kosong. Yap, kesekjenan, cuman ada disediain dari Bang Nobel template-nya kesekjenan. Yang lainnya disuruh tambahin menu lainnya sesuai kebutuhan. Kurang asem, enak aja. Oke. Kalian bisa lihat di sini bagian sini jadi ubah. Oke, tapi ya karena ini penting ya. Di buku cutting di file individu nih ada define streamlit menu bla bla bla, ada optionsnya itu ini 1, 2, 3, 4 bla 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 sampai departemen Medcraft ya kan. Nah, untuk buat beginian ya bisa dilihat kalau menunya itu di sekjenan, kalau kita bisa ke sekjenan dijalanin fungsi ini, fungsi kesekjenan yang berisi ya gambar-gambar URL ada 3 biji. Kalau dari template 1, 2, 3 oke. Lalu data list KKA, KKB, KKCCC. KKA, KKB, KKCCC. Oke. Misal, kesekjenan ada siapa aja, cuy? Kesekjenan ada, wah anjir dibantai gue lupa. Ini, apa? Si Rendra, ya. Rendra. Iya, Rendra Eka. Pak Rendra Saputra. Oke, Rendra Saputra nih. Bang John ya. Bang John. Hannes John. Hannes. Sili Tonga. Lalu sekjenan
kayak Santi bukan sih di sini? Ya, Elizabeth. Elizabeth. Ya udah sampai sini dulu deh, misal Elizabeth Christie itu. Oke, Elizabeth Christie misal. Kalian pasin lagi. Kesekjenan ada berapa biji? Bentar, lihat di 6 biji. biji. Oke, biji. Masih sekjen. Ya kalian kopas aja ini. Sampai 6, ada 6 baris gambar URLs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ini juga dipasin ya. Kopas. Sampai 6 biji gitu ya. Nah, udah 6 biji kan. Lalu kayak tadi, mau gue contohin lagi gak? Atau udah ngerti kalian? Ganti gambarnya, tinggal misal ini Bang Rendra nih. Bang Rendra copy linknya ke sini. Ini ambil ini. Wes, asem. Kopas. Sini. Ini Ctrl S save. Contoh aja. Wait. Mana sih ini? Tunggu aja guys. Tadi ada 6 gambar lalu Bang Rendra. Kayak ini udah keganti ya, ada Bang Jo, Elizabeth sampai 6, ada 6. Lalu ada foto Bang Rendra. Katanya basah anjir. Oke, itu kesekjenan. Nah, ini kan enaknya ya udah disediain kan template-nya. Nah, kalau yang lain gimana? Yang lain tinggal ya kopas lagi ini. Coba. Kopas lagi, tapi if menunya beda. Kan ini klik menu lain nanti ya. Misal gue lanjut, kopasnya lihat indentasinya ya guys. Kopasnya lihat indentasinya ini deret sama gak nih, misal div. Misal div. Ini. Oke, udah sama sih ini indentasinya. Oke. If menu kesekjenan kan tadi udah, sekarang balik. If menu balik, B gede, balik. Lalu define kesekjenan, ini ikutin aja. Ntar gue lupa nih. Ya balik aja sih, B-nya kecil, balik. Lalu ke menu. Kabar, gue salah ganti. Yang ini ya. If menu kesekjenan, oke. If menu balik nih sekarang ya. Define balik B gede, B kecil aja ini untuk fungsinya, define fungsinya. Ke bawah sini, panggil lagi fungsi balik. Cukup gini sih harusnya, bentar. Error. Oh enggak, ini indentasi, masalah indentasi. Serepet. Nih, tadi masalah indentasi ya, ada error, strip error merah gitu. Oke, udah bener. Coba gua save, rerun. Balik ada nggak nih? Oke, langsung ada nih. Balik. Nah, tapi ya kayak tadi, kalian pasin balik ada berapa biji orangnya, berapa orang, pasti katanya ya itulah. Ada berapa orang, ini ada berapa baris link jadinya, lalu pasin. Ini jangan sampai beda. Ada 11 orang gitu di sini, gambar linknya kurang 1 gitu, bakal error. Oh ya, lalu jangan kalian bikin kosong gini. Misal karena kalian belum input gambar nih, kalian kosongin gitu, bakal error sih gue. Masuk ke Streamlit-nya, kalau kalian push bakal error, ada warning error. Jadi biarin aja. Nah kan begini, fail to fetch image, status code 400. Biarin aja, ini foto defaultnya gitu Python tanda logo Python ya, biarin aja kalau kalian belum ganti gambarnya. Oke, gue contohin lagi nih. Kalau senator misal, senator kan belum disediain template-nya senator. Kopas aja dari yang sebelumnya udah jadi. If menu sekarang, if menunya tapi
senator. Kopas ke baris baru, ini ke kopas. Sekarang if menu sesuai nama ini tadi. If menu senator. Options ya, di options ada listnya gitu. Ini senator. Senator balik, senator aja. If menu senator ini kan. Oke, yang diganti apa aja? Ini define senator S kecil aja. Asal ini sama di bawahnya dah. Asal ini sama seharusnya. Coba gua save. Gua rerun, senator harusnya ada. Oke, langsung ada kan. Yang harus sama sih seharusnya cuman senator ini ya, sesuai options ini, S gede gitu misal, semuanya sama. Tapi kalau define function ini coba ya. Kalau ini define gua, fungsinya gua, ini juga panggil gua lagi, panggil fungsi gua lagi, run aja harus. Itu kan gak ada error, yang harus sama, cuman bagian if menu, ya nama ininya di mana, senator, departemen PSDA, kapital diliatin, ininya asal sama. Define, awal define buat function namanya gue, di paling bawah panggil juga fungsi semua ini gue, nama gue functionnya. Ini jelas gak sampai sini atau gue harus contohin banget sampai semua? Nggak usah kan ya, alurnya kalian tahu nih sekarang. Ini meet sisa berapa orang? 96. Oke. Masih kuat gak guys matanya guys? Suara gue masuk gak? Masuk. Ini gue anggap udah ngerti ya. Ini tinggal ikutin lagi ya. Ulang aja alur tadi untuk menu-menu lain ini, oke? Booting gue anggap selesai. Gak ada yang nanya juga. Jadi tinggal apa nih? Try me. Iya kan? Kreasi itu agak lupa gua. Misal langsung kan nggak deh? Ini misal aja. Terus kreasi lebih. Kabar kreasi gue lupa deh. Kemarin siapa ya? Jeremy ada gak Jeremy di sini? Jeremy Halim. Udah kan? Oh gak ada. Oh, kabar gue lupa lagi cuy. Terus kita sudah pay. Ini ke save ya? Nggak ke save ya? Udah deh. Bejir, oke. Ya kreasi ini kayak beneran flat kosong .file Python. Ini aja kreasi bisa ngambil ini ya. Kode halaman utama dan
Iya. Port Streamlit. Ada yang ditanya gak, guys? Kelihatan kan? Oke. Ada yang ditanya lagi gak, guys? Kalau enggak ya udah, gue mau ngajarin apa lagi ya? Oh iya, untuk ganti ini, ganti warna website itu di config .toml. Ganti warna website di sini. Dan untuk warna sidebar itu secondary background color namanya di sini. Misal gue ganti ini jadi di config.toml ini gue jadi pink secondary background. Gue save, rerun. Nah loh, jadi lebay gini warnanya. Kalau background color doang itu ya warna ini, background ini. Misal ini jadi merah. Merah gue save, rerun. Oke, jadi merah gini. Dan sisanya text color sini gak usah gak sih? Text color nih gue coba rerun, jadi semua teks jadi warna gitu. Ya sesuaiin sama kelompok kalian dan jangan nabrak sama kelompok lain. Itu kayaknya butuh kumpulan palu bulu gitu, kayak pasin gitu. Oke, sampai sini jelas gak, guys? Gak ada yang jawab, jadi kayaknya jelas ya. Lalu ya apa lagi ya yang dibahas dulu? Oh iya, urutan biodata tadi udah dijelasin ya. Ini tadi di ketentuan pembuatan booting, setiap kelompok dalam menggunakan warna website yang sama. Udah sih, guys. Ada yang mau dibahas lagi gak? Selagi ada masanya rame banget nih. Cukup. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ini tentang kode tadi ada yang kecepatan kayak gue jelasin. Gue tunggu sampai berapa? 11:32 kali. 11:32. Tanya aja. Ada yang record nggak? Abigail record tadi. Oh iya. Ini absen gimana maksudnya?
Oke. Oke, ini Alfaya nanya, buat nama di sidebar tadi gimana, Lab? Sidebar ini ya, tambahinnya itu, misal gua bikin lagi, itu hubungannya dari folder ini ya, folder asal kalian, folder booting kalian, dari booting 2025 masuk ke template kode, buku cutting, ini, bagian ini. Kan kalau dari awal banget, adanya template dari Bank Nobel doang, itu kopas aja, copy, paste. Ini udah ke copy, udah ke kopas, kebuka lagi. Bar. Ini di rename sesuai formatnya nim akhir misal ini nim asal 999 underscore nama lengkap. Bang Oke. Misal namanya Bangke nih. Ada yang ini ya. Oke, ada file Bangke, tapi kalau gua ini belum ke VS Code sama sekali. File Bangke nih. Kalau gua save, gua barusan save. Nggak ada rerun kan? Sambunginnya gimana? Sambunginnya itu ke main.py, buka main.py. Kalau dari awal banget adanya ini mahasiswa 1 kopas aja mahasiswa 1 sampai buka kurung tutup kurung ini di kopas sini, lalu ganti namanya mahasiswa keempat gitu misal, ini sesuai urutannya. Ini untuk ngebaca filenya ganti ini aja sesuai sama nama filenya, ada .py kan, ini sesuaiin aja .py. Apa tadi gua tambahin 999 Bang Ayake 999 underscore Bangke. Ini title juga ikut aja di format itu nama gua Bangke, Cok. Sorry, kepikiran. Asbun. Ini title samain aja. Nim akhir. Ini strip kecil spasi Bangke. Di save. Nah, kalau di save sekarang belum bakal ganti juga. Habis dibikin gini ke sini. Ini supaya pencetannya kebaca gitu. Ada mahasiswa 1, Bang Nobel, Bang Bokis, sekarang Bang Kolzing, sampai mahasiswa 3. Kita tambah mahasiswa keempat. Bisa di-save. Nah, kalau di-save baru filenya berubah, baru kebaca sama websitenya. Nah, jadi kan Bangke masuk sini. Gitu. Jelas gak, Al? Payah. Oke. Gue tunggu Bapak lah. Selang 2 menit lagi deh. Recap bentar nih, kita bahas apa aja. Gue contohin. Kalau ketutup ya, kalian matiin laptop nih misal. Ini gue tutup. VS Code gue tutup. Ini juga otomatis connecting titik-titik gak bakal connect karena gue tutup barusan kan. Cara buka ulangnya gimana prosedurnya? Itu ada di modul guide booting, tapi gue jelasin di sini. Kalian, ini gue tutup juga. Sisa gini nih dari awal. Buka file explorer-nya, lalu cari folder yang ada bootingnya di laptop kalian. Gua tadi bikin folder asal. Ada booting 2025 masuk. Ada template kode. Ini di sini langsung masuk aja. Nah, di sini baru klik kanan. Masuk di template kode, klik kanan. Open Git Bash di sini. Oke, Open Git Bash di sini.
langsung kode spasi titik aja supaya cepat ke VS Code-nya. Ya kan, kebuka. Tapi setup-nya minimal sampai kebuka dah itu Streamlit nih. Lanjutin lagi ya, kebuka VS Code, bentar loading. Misal ini gua tutup semua nih dari awal banget. Oke, buka terminal dulu. Terminal di sini, ini terminal. Oke. Terminal kebuka. Buka Git Bash, terminalnya Git Bash. Git Bash. Pastiin ini alamat foldernya. Akhirnya itu pastiin templates underscore kode kalau dicek pakai fungsi ls. Ini kita di dalam folder template kode bisa akses ini semua. Ada VNV. Nah, kita mau VNV aktifin dulu. Karena udah ya diaktifin sama di download tadi, cuman butuh jalanin ini. Source VNV garis miring scripts activate gini. S-nya gede, S-nya doang yang gede, scripts. Enter, udah. Tunggu jalan. Nah, tanda udah aktif VNV atau virtual environment-nya. Ini ada tulisan gini. Sekarang tinggal panggil Streamlit run main.py. Oh ya, kalau kalian pertama kali jalanin fungsi ini, saya gue bakal diminta email. Itu isi kosong aja, nggak usah diisi. Itu karena minta apa ya? Email kalian untuk newsletter atau ya berita dari Streamlit, nggak usah. Itu enter kosong aja kalau pertama kali Streamlit run. Ini di enter abar nge-lag. Oke. Buka websitenya. Nah, kalau waduh ngejreng banget warnanya. Gini, udah kebuka Streamlit localhost di laptop kalian, enak, ganti kode, langsung save, bisa di rerun, kelihatan keganti apa. Nah, baru di push. Oh iya, di push. Di pushnya itu kalian lakuin ini, git. Biasanya emang abis jalanin Streamlit itu, Streamlit run kayak gak bisa diketik nih, gue ketik, gak jalan. Jadi ya buka baru deh, buka Git Bash baru, terpaksa, dan terpaksa buka VNV lagi. Scripts, activate. Oke, ini udah ke save semua, kalian bisa git add, titik, ya git add titik di enter. Ini gue kalau jalanin sekarang takutnya masuk beneran tes. Git add titik, habis git add titik, git commit, kabar nge-lag, git commit strip m. Nanti ada cara lainnya. Ini bisa langsung lewat GitHub juga, tapi ya ini di VS Code, bentar. Git commit strip m. Ini deskripsi asal, misal buat booting deh. Kayak gue enter gitu misalnya kan. Lalu tinggal git push origin. Originnya sesuai nama kalian di sini, di dalam kurung biru ini. Misal nama kalian, ya ini kalau di sini tes. Ya. Di enter, nanti kalian buka di GitHub. Di sini. Ya harusnya ada keluar bikin pull request baru, dan itu pastiin ini ya. Push dari mananya itu bener. Kayak misal di sini, ini bener nih si Fitra dari branch ya nama kalian sendiri into ANOVA atau nama kelompok. Jangan sampai kalian push ke main, nanti Bang Nobel masa kalian minta ACC Bang Nobel ngapain dia? Oke, itu cara satu kalau pakai VS Code. Cara kedua, ya langsung aja pakai GitHub. Misal kalian kalau gue misal ke kelompok gue nih.
lalu ke apa tadi ya, cutting misalnya. Ya bisa tinggal begini aja kan, edit this file. Dari VS Code ini bisa Ctrl A, ngeblok semua. Misal si Bang Koljing tadi, Ctrl A, ngeblok semuanya, lalu Ctrl C, kopas. Nah, pastenya ke GitHub aja, edit this file. Oh iya, tapi ini cuman bisa kalau ini ya. Oh enggak deh. Ctrl A, blok semuanya, ganti Ctrl kopas sini. Lalu commit changes ya dilanjutin deh, gue takut ke ini, ke push beneran. Coba doang ini. Lalu oke, terakhir deh. Kalian bisa kalau salah nge-push gitu, misal ini kelebihan. Di buku cutting misal si Alphaya ada 2 file. Ada Alphaya ini, ada Alphaya strip copy. Kalian bisa hapus. Ini, klik yang mau dihapus. Titik 3, delete file. Nanti itu butuh ACC lagi dari Palu, jadi ya koordinasiin sama Palu. Bisa delete file. Untuk upload file, gue belum lupa jelasin tadi. Ini kan ya jalan di situs di laptop kita, belum ke push ke ini kan, buku cutting ini kan. Nanti kalau dari awal banget ya cuma ada Bang Nobel di situ kan. Kita bisa tambahin filenya supaya jalan. Kita navigasi ke buku cutting, dari template kode ke buku cutting bisa add file. Insert ini, lalu upload files. Oke. Upload files, lalu folder asal buku cutting. Ini tinggal diseret ke sini sih. Di drop, lalu nanti butuh ACC dari Pak Lu lagi. Habis masuk ini propose changes ya. Lalu tadi ada yang nanya ya. Ada yang mau nanya? Silakan. Nanya aja. Chat emot. Oke. Bahasan gue udah selesai sih. Ada yang mau ditanya lagi gak? Hen, ada tambahan gak dari lo, Hen? Tambahin tolong yang ditambahkan itu terkait dengan warna itu di list ya. Mana di list? Warna nanti di list masing-masing kelompok. Kreasi tadi udah jelasin kan ya? Kreasi. Ya intinya ini. Itu .py. Oh, bebas sih siapa aja. Ini misal halaman utama, gua kopas ke sini juga masuk ke kreasi gitu. Kalau kreasi 1, usahain, gua ulangi lagi, usahain sesuai sama kelompok kalian. Misal Bayesian ya, Bayesian kalkulator kreasi 1-nya gitu. Nah, kalau kreasi 2 beneran kreatif, sekreatif kalian mau bikin apa kepikirannya. Lalu, oh ya, lah lupa kan gue. Apa tadi ya, Cok? Oke, lanjut dulu, Hen. Oh iya ini, kalau kalian push ya, jangan lupa delete branch-nya, buset. Branch-nya kebanyakan jadi berat banget filenya. Jadi gini, ini open kan masih minta request. Masih minta request ACC Palu. Kalau Palunya udah ACC, lalu ini dipencet gitu ya, dipencet. Nah ini, merge pull request udah dijalanin. Nanti tampil begini. Misal closed ini udah ke ACC ya maksudnya. Nih, misal asli ini barusan. Kehapus gak dia? Dihapus ya? Gak dihapus, asem. Oke, ini kalau udah ke merge pull request-nya, langsung kesadaran diri aja, di delete. Ya. Kalau udah di merge aman, di delete itu nggak pengaruh sama branch kalian yang di sini gitu misal. Tes ini, kalau gua push ke sini, ada branch test
dihapus, oh nggak bakal pengaruh apa-apa sama yang di sini. Kalau lupa dihapus, rame banget di sini cuy. Misal di Booting 2005 ini bakal rame banget. Nah kan, Fitra tuh, buset rame. Hazel hapus, Bella hapus, Anastasia hapus, Nisa, aduh Nisa hapus. Ya, kalian cari gini, misal tadi dilihat ada Afganisa gitu kan, cari di close, bisa bantu juga kalian. Tapi ya kesadaran masing-masing aja. Search di author Afganisa, Nisa intinya. Cek nih masing-masing satu-satu, udah dihapus belum? Oke, ini udah dihapus sama Henry. Oke, tapi ini sebelum-sebelumnya tadi di branch-nya masih ada Afganis, ada Nisa, ya ada yang lupa dihapus nih di antara semua ini kayaknya. Dihapus dulu. Oke, Henry udah hapus lagi, tapi ya jangan ke-skip ya. Masing-masing cek dah. Hapus sendiri, delete branch-nya. Itu berat banget jadinya. Oke. Gue balikin ke Henry kalau ada tambahin lagi. Bisa menambahkan juga tadi yang kreasi itu. Bentar. Oke. Tolong untuk sorry mantul. Jadi untuk yang kreasi itu, yang kedua, yang pertama kan udah jelasin tuh sesuai dengan nama kelompok kalian. Untuk yang kedua itu terkait dengan bebas. Entah kalian mau buat nanti contoh jam yang bisa muter sendiri, yang kayak jam dinding, itu bisa. Ataupun nanti contoh-contoh dari website itu banyak sebenarnya kreasi-kreasi yang sifatnya project-project kecil itu bisa ditambahin. Yang penting apa? Yang penting itu jangan plagiat sama kelompok lain. Jangan sampai ada kelompok satu sama dengan kelompok 3 ataupun sebaliknya. Itu aja paling. Oke, dari gue sih udah ya. Gua tutup. Apa tutupnya ya? Bye-bye. Thank you. Makasih lah. Apresiasi ya guys buat Kaleb. Makasih banyak Kaleb. Terima kasih teman-teman. Makasih sekelompok ya. Apa sih? Ini itu ya buktinya dikirim dulu gak? Gue juga kirim bukti gak kan? Tuh udah keluar deh. Kita harus SS nggak sih? Iya iya ada dokumentasi gak cuy? Iya, ada dokumentasi cu. Bentar ini ku SS nih. Nggak bisa cu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue mau nambahin ya. Tolong tugas-tugas kalian tuh diselesain lah. Kita ini masih banyak tugas. Nanti ditambah-tambah lagi tugas kita. Jadi bukang, buting, kerjain lah. Oke. Bendera, progres kita masih berjalan. Gue minta kontribusi dari kalian. Siap. Terus minimal minimal kalau kalian nggak datang tuh kasihlah kontribusi apa, kayak gorengan kayak apa kayak es kayak atau apa. Kesian kita yang udah kerja di sini tuh, teman-teman yang lain tuh udah capek kerja. Jadi minimal kalau kalian nggak bisa datang ya udah beliin es atau apa. Setuju, sepakat Kan teman-teman? 1000 suara untuk Sepakat. Sudah sepakat. saya tidak mendengar kata sepakat, maka sudah sepakat. Saya tidak mendengar kata tidak sepakat, maka gimana? Gue kayak ini. Maka keputusan disetujui. Enggak keputusan disetujui. Top. Berapa kali sih? Semangat semua, semangat. Jangan lupa istirahat.
muka kalian. Kok ini Kristen? Halo, masih ada Abigail nggak? Abi masih ada, Abi. Mau ini rekordannya sama screenshot yang terakhir. Screenshot yang 100 orang aja. Kata Henry. Absen, tampilkan muka. Kasih ke Henry ya nanti. Absen gak nampilin muka, gak di absen. Kenapa? Itu yang angkat tangan kenapa? Mikram kenapa Mikram? Stop it ya. Jaya yang mencet. Absennya ditunggu. Ini ketiduran ya. Ayo lu pada. Ini loh, nggak lift ini loh. Hai teman-teman, adakah yang ingin kalian obrolkan? Hai Bro Jam. Halo Kaldep. Enggak ya? Apa kita hari ini teman-teman? Bahas P2MW itu yuk. Masih ada 21 orang nih. Mau bahas apa kita nih? Tidur tah? Mau bahas puting lagi bang? Ya. Telepon. Gila puting. Kerjain lah. Ngobrolin apa kita? Itu siapa? Oh, sisa-sisanya dia.
Ini nggak tahu sampai tidur apa. Tidur anjir. Selamat tidur teman-teman, mimpi indah dan besok pagi jangan lupa kerjakan bendera. Semangat hari Minggu. Selamat malmingan teman-teman. Besok pagi follow up lagi. Jangan. Kayaknya mereka tuh lupa gitu. Nggak di follow up, nggak ada yang datang. Lu kirim ya, Ci. Gua ngirim ini. Oke. Sekar jalanin rojak. Itu Dadah teman-teman semua, keluar dulu ya, bye-bye.